Sama Mungkin saja. ini agak menarik dan mungkin lucu lah ya, karena saya itu kan tidak pernah bertani, terus Ya, saya betul. juga jarang nyangkul gitu. Nah, gara-gara porang ini saya nyangkul sendiri. Jadi setiap Halo, selamat pagi sahabat petani porang di Indonesia dan di Provinsi Lampung. Pagi hari ini saya berkunjung ke rumah Bapak Pendeta. Ini Bapak Pendeta ini di samping saya, ini Bapak Karol. Dan beliau ikut budidaya porang musim ini di pekarangan rumah. Dan di pekarangan rumah ini ditanam dari biji kata isi berapa Pak? kilo 300. Sekilo isi 300 sahabat petani. Nah, seperti apa nanti tanaman porang yang ditanam hampir sekeliling rumahnya dan perkembangannya seperti apa. Dan sebelum lanjut ke videonya, sahabat petani jangan lupa bantu like, comment, share, dan subscribe. Oke sahabat petani, langsung aja kita review di tanaman porang milik Bapak Karol. Nah ini ya sahabat petani, tanaman porang milik Bapak Pendeta Karol yang ditanam di pekarangan rumah. Ini ditanamnya hampir semua di sekeliling rumahnya ini ditanami porang, dan beliau sudah tanam musim ini dari bibit kata ini ya Pak ya, terutama yang isi 300 sampai 400. Dan yang menariknya ini bibit katanya ini yang tunas pertama ini sudah besar-besar ini Pak Karol. Ya, sudah lumayan besar. Jadi bisa dikembangkan di musim berikutnya ini Pak. Ya betul, rencana memang tahun depan saya akan coba kembangkan ke lahan yang terbuka. Lahan terbuka. Ya, mudah-mudahan hasilnya lebih bagus lagi. Berarti ini nanti dibongkar ini ya, dibongkar. Ini dibongkar, yang umbinya nanti dibongkar, dipindah ke lahan yang terbuka, terus nanti ini tempat ini akan saya jadikan tempat pembibitan. Jadi saya rapatkan jarak tanamnya sehingga nanti juga ketika sudah satu musim pindah lagi ke lahan yang terbuka. Supaya kalau lahan terbuka kan lebih enak perawatannya. Berarti nanti lahan yang ini nggak seperti ini lagi cara tanamnya Pak? Iya, nggak seperti ini lagi, lebih rapat, dan mungkin rencana mau pakai mulsa. Pakai mulsa? Iya. Lah kok pengen pakai mulsa ini kenapa ini Pak? Ya karena memang apa ya, Bosen ini ya, koret. lumayan capek koret. Soalnya lah ini kan ya mungkin baru turun ke pertanian baru ini. Ya mungkin dulu waktu kecil cuma bantu-bantu orang Kecil, tua. tapi semenjak jadi pendeta baru kali ini. Baru kali ini. Ya karena porang saya mau bertani. Wah, ini luar biasa. Ini bisa jadi contoh ya mungkin bagi jemaatnya yang ya rata-rata petani ya gitu. Dan ternyata ya Bapak Karol ini sudah ya tanam di pekarangan rumah, hampir sekeliling rumahnya ini. Kalau saya pribadi melihat tanamannya ini sudah dari segi pertumbuhannya juga cukup bagus, dan bahkan biji katanya ini ada yang super ya, menghasilkan dari bibit kata yang isi 300 menghasilkan bibit kata yang isinya 150 sampai 200. Untungannya itu Pak, bisa dikembangkan lagi sampai nanti. Dan mulai bosen ternyata, mulai bosen koret, rencana mau pasang mulsa. Ya, karena kita sudah cabut rumput depan, depan selesai, kita pindah ke samping, selesai, belakang selesai, depan udah panjang lagi. Jadi apalagi kan ya kita tidak sepenuhnya bertani toh. Bener, iya. Kita kan ini istilahnya untuk sambilan ya, supaya maksimal dan tetap rawat ya. Nanti mungkin pakai mulsa. Atau mungkin pakai jerami mungkin. Bisa. Kalau di ini kan kayaknya arah sini dekat sini sawah ya. Sawah. Ada pabrik juga di sini. Nah, itu nanti bisa pakai mulsa. Mulsa jerami. Sambil jalan ke sana, Pak. Oke, siap. Sampean ini untuk Pak Karol ini tanam dari bulan berapa ini Pak yang mulai ditanam di lahan dari biji katanya? Saya ini biji katanya saya tanam bulan 9 pertengahan.
bulan 9. Bulan 9 pertengahan. Terus sebagian itu karena ada yang sisa, karena depan itu kemarin saya tanamin sayuran, saya polybag dulu. Terus kemudian saya tanam di sana. Jadi di polybag maupun di lahan sama-sama bulan 9 pertengahan. Awalnya berarti di polybag semua? Enggak, hanya yang sisa saja. Oh, yang sisa. Nah, yang sisa saja saya polybag karena lahannya kurang. Pengolahan. Nah, ini bicara soal pengolahan. Nah, ini mungkin sahabat petani pengen tahu cara pengolahan lahan milik Bapak Pendeta Karol ini seperti apa. Mungkin beda dengan yang lain, mungkin apa sama aja. Boleh berbagi di sini? Iya, sebenarnya kalau masalah pengolahan sama saja. Mungkin saja. ini agak menarik dan mungkin lucu lah ya, karena saya itu kan tidak pernah bertani. Terus ya, saya betul. juga jarang nyangkul gitu. Nah, gara-gara porang ini saya nyangkul sendiri. Jadi setiap waktu luang, kalau pagi nggak ada kegiatan, terus sore nggak ada kegiatan, saya nyangkul. Nah, beberapa hari itu saya nyangkul. Terus saya juga kan ada kegiatan keluar kota gitu kadang. Terus saya kembali nyangkul gitu. Berapa hari saya capek, paling dapat separuh gitu. Terus akhirnya saya nyuruh orang untuk nyangkul. Oh, berarti nggak sepenuhnya dikerjakan sendiri. Oke. Tapi ya ini luar biasa lah, intinya gara-gara kita tahu peluang ya, peluang maksudnya dalam segi pertani, dan Bapak Pendeta Karol ini mulai ikut antusias untuk tanam porang, terutama kembali bertani. Dan tentunya kalau saya cara pandang saya ini dengan Bapak Karol ini mau bertani ini sebetulnya nanti untuk contoh gitu ya, untuk jemaatnya, karena di sini kan rata-rata petani ya jemaat ini. Nah, mungkin nanti bisa meyakinkan jemaatnya yang mereka bertani yang selama ini mungkin pendapatannya kurang begitu maksimal ya. Mungkin dan dengan porang ini Pak Karol itu bisa meyakinkan jemaatnya bahwa ada peluang di porang ini. Iya, betul. Ya memang ya tanpa merendahkan atau tanpa melihat sisi yang lain dari pertanian yang lain. Betul ya. Memang kebanyakan petani di sini mengeluh tentang harga terutama. Ini kan kemarin banyak yang nanam bengkuang. Bengkuang itu kan pertama kali di sini itu mencapai harga 2.000 sampai 2.500 per kilo. Dan seperempat itu bisa menghasilkan ya uang yang lumayan. Tapi berjalannya waktu, terus mungkin dampak dari pandemi ini, sampai saya dengar itu bahkan harganya sekarang itu kalau tidak salah 500 atau 300 per kilo. Jadi ada banyak bengkuang yang tidak dipanen, dibiarkan gitu saja, karena ya kalau dipanen pun cuma habis pada ongkos panen aja gitu. Biaya operasionalnya nggak sesuai sama hasil panen gitu ya. Betul. Padahal di tahun yang mungkin mau tanam itu karena tahun lalu mungkin harganya yang tadi ya, yang lumayan. Tapi giliran musim ini dikembangkan lebih luas, ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Memang seperti itu. Dan mungkin gini Mas, ya ketika saya tanam ini ya ada banyak orang yang takut juga. Takut akan harganya seperti bengkuang. Oh, mungkin yang sudah tanam bengkuang mungkin berpendapat seperti itu. Ketika barang banyak, hukum ekonomi kan gitu, barang banyak terus harga menjadi anjlok. Tapi kalau saya sih yakin paling tidak 10 tahun ke depan ini prospek porang itu bagus. Kenapa? Karena porang ini kan tanaman tahunan. Betul ya. Yang tidak, kita kalau nanam dari katak saja itu minimal 2 tahun baru atau 2 musim baru panen. Jadi tidak semudah bengkoang. Jadi untuk para petani saya memberikan saran kalau memang selama ini susah dengan harga-harga pertanian lain, ya bisa beralih ke porang yang sangat menjanjikan. Jangan takut harga bibit yang mahal.
Betul. Saya cuma mulai sedikit kok. Saya beli sama Mas Agus ini juga dan dijamin bibitnya bagus-bagus semua. Ya intinya berawal dari bibit yang sedikit itu kan bisa dikembangkan gitu lah Pak ya. Betul. Karena nanti tanam sekali ya kita akan panen terus bibitnya seperti itu. Oke Pak, kita lanjut ke yang itu, mungkin yang di sebelah sana itu pas di bawah bambu. Katanya sampai tadi di sana juga ada tanamannya, pengen lihat seperti apa pertumbuhannya. Nah ini yang di bawah naungan bambu cenderung batangnya lebih tinggi Pak ini. Ya. Tinggi. Lebih bagus-bagus. Jadi sekeliling rumah penuh dengan tanaman porang. Ada yang ini tumbuh porang hitam atau black kuncak ya Pak? Nah kemarin saya puter-puter ternyata tidak ada sama sekali. Sama sekali ya? Sama sekali, saya berharap ada satu atau dua gitu. Padahal yang musim, saya heran juga ya, saya nggak tahu juga bibit yang saya tanam itu ternyata banyak sekali yang tumbuh yang porang hitamnya. Jadi ada rencana nanti saya kasih tanda yang kalau udah mulai durman nanti, ini kan rencana nggak tak bongkar semua. Nanti yang tak kasih tanda itu tak ambil, nanti tak jadikan satu lahan, jadi porang hitam Khusus semua. hitam. Mantap. Nanti bolehlah saya minta bibitnya. Bisa. Berapa? Tak pikir setiap petani yang ngambil bibit sampai 5 kiloan ke atas itu salah satunya ada porang hitam, ternyata enggak juga ya. Tidak ada di sini. Saya keliling waktu cabut rumput itu saya berharap ada hitam, terus nanti saya tandai, saya pisahin kayak jenengan tadi, malah enggak ada. Nah ini ya sahabat petani, ini sudah menghasilkan biji katak dari tunas pertama. Nah ini biji kataknya ini dari bibit awalnya sudah kembali nih. Nah kan ya, besar. Bahkan yang tunas pertama udah ada yang panen ya Pak ya? Udah ada 1 kilo saya. Wah, lumayan nih 1 kilo. Nah ini ya sahabat petani, ini sudah menghasilkan katak super. Dari biji katak yang isi 300 sampai 400 sudah kembali menjadi bibit super juga yang isi 200-an. Dan ini katanya kemarin sudah ada yang dorman. Ya, sudah ada yang dorman 1. Dan menurut beliau hasilnya berapa Pak udah ditimbang? Udah ada 1 kilo itu. 1 kiloan. 1 kilo. Dari bibit sekilo isi ini ya sahabat petani, sekilo isi 300 sampai 400. Ternyata ada yang sudah dorman lebih dulu, coba dibongkar ternyata hampir 1 kilo ya. 1 kilo lebih ya? Hampir 1 kilo. Hampir 1 kilo. Kalau yang ini nanti mungkin bahkan lebih kalau yang seperti ini ya sahabat petani. Ini itu pun mungkin dormannya karena apa? Jamur apa ya? Kalau yang karena jamur tadi saya timbang 4 on. 4 on. Tapi itu yang 1 kilo itu memang dorman, sudah Dorman. benar-benar dorman. Oh, berarti bukan dorman karena jamur ya. Jadi gambarannya nanti dari bibit 300 sampai 400 bisa panen 1 kiloan. Ya. Dan ini juga nanti juga Pak Karol pun juga nggak mau dipanen musim ini, untuk tahap pengembangan di musim berikutnya. Oke sahabat petani, mungkin cukup sekian video di pagi hari ini di lahan porang di pekarangan rumah milik Bapak Pendeta Karol. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat, dan terima kasih sahabat petani yang selalu nyimak video saya. Dan tentunya yang belum subscribe jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya sahabat petani. Oke Bapak Karol, Bapak Pendeta Karol ini tentunya terima kasih saya bisa diterima kunjungannya di sini, dan mudah-mudahan ini video nanti yang ditonton ini bisa dilihat juga jemaatnya salah satunya, dan bisa memotivasi petani-petani yang lain untuk semangat budidaya porang. Terima kasih Pak, salam sukses ya untuk petani porang di Indonesia dan di Provinsi Lampung.